kita pada sore hari ini adalah perjalanan menuju Ramadan 1442 Hijriah dan masih dalam kondisi pandemi. Tapi insya Allah itu semua tidak menjadi halangan untuk kita semua beraktivitas, bersemangat, berenergik, dan terus meningkatkan segala aktivitas kita menjadi aktivitas yang lebih baik lagi. Insya Allah guru kita Ustaz Faris Beki akan segera bergabung, jadi mohon informasi kepada teman-teman semua agar bisa mengajak rekan-rekan yang lain. Insya Allah di tengah penatnya pekerjaan yang cukup padat, di tengah tugas-tugas yang cukup berat, insya Allah kita akan mendengarkan nasihat taujih dari para guru kita, salah satu guru Ustaz Faris Beki, mengenai menyambut Ramadan ala para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita orang-orang biasa yang derajat di mana sangat jauh oleh para sahabat, menganggap Ramadan itu biasa saja gitu. Ada mungkin yang menyambut dengan baik, tapi tidak sejauh sedalam para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan mendengarkan kisah-kisah luar biasa dari beliau yang menjadi hikmah untuk kita semua agar bisa atau mampu gitu ya menghadirkan suasana menyambut Ramadan seperti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat dermawan sekalian, sebelum kita mulai, silakan diajak rekan-rekannya, sahabatnya untuk kita agenda ini. Insya Allah acara ini, ini ada yang masuk. Insya Allah acara ini akan berlangsung kurang lebih sampai jam 5:30 ya. Karena nanti sesi pertama akan ada Ustaz Faris Beki tentunya, materi, kemudian tanya jawab dengan beliau. Selanjutnya akan ada Ustaz Taqi Malik. Nah, mungkin kita akan nanya seorang qori doang ya, hafiz Quran. Ternyata beliau juga memiliki perusahaan-perusahaan yang cukup banyak, dan banyak dari kalangan milenial yang juga bergabung ke perusahaan Ustaz Taqi Malik. Tapi sudah bergabung dari kita Ustaz Faris Beki. Silakan sahabat dermawan sekalian, para pejuang kemanusiaan, diajak rekan-rekan yang lain. Setelah acara ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk menambah wawasan kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Baik, para sahabat dermawan sekalian, kita menunggu guru kita. Dan juga tidak lupa saya ajak, karena di ACT ini ada sebuah gerakan, yaitu rayakan Jumat dengan berwakaf. Maka sebelum azan maghrib berkumandang, buka handphone kita, ketik indonesiadermawan.id, kemudian pilih program-program wakaf yang rekan-rekan semua inginkan. Insya Allah sangat banyak program wakaf ACT, kita sudah sama-sama mengetahui, tapi hati kita juga harus tergerak untuk menjadi proaktif. Seberapa besar itu pun akan dicatat oleh Allah SWT. Selamat bergabung, selamat datang para sahabat dermawan sekalian. Masya Allah, luar biasa. Saya selaku host mungkin hanya bisa membagi spirit dari sini. Tentunya spirit tersebut akan jadi manfaat juga buat kita semua. Insya Allah. Baik, para sahabat dermawan sekalian, sebelum kita mulai, kita akan tayangkan beberapa video-video ACT yang tentunya akan menggugah hati kita, akan menggugah semangat kita juga untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Video 15 tahun ACT berkarya untuk negeri. Inilah negeri idaman, tanah yang dicintai semua orang. Kehadirannya disyukuri, jati dirinya dihargai, masyarakatnya adil dan makmur, pendidikannya maju, kesehatannya terjamin, ekonomi terus bertumbuh, infrastruktur terbangun kokoh, keamanan, kenyamanan dan ketentraman
bagi semua penduduknya. Gemah ripah loh jinawi, keping keindahan surgawi di muka bumi. Namun, semua itu masih untayan doa serta cita-cita luhur yang ditulis para bapak bangsa. Saat ini, kita masih jauh menuju ke sana. Karena sesungguhnya, kemiskinan kian mencengkeram Indonesia. Bahkan lebih dari 25 juta saudara sebangsa terpaksa mengais-ngais rezeki, berjuang melawan beban hidup yang kian berat. Sekitar 22 juta saudara kita mengalami rawan pangan, bahkan terancam kelaparan. Air bersih yang kabarnya melimpah, nyatanya susah didapat. 48 juta saudara pun rasakan dahaga berkepanjangan. 4,5 juta anak bangsa kini terputus dari pendidikan. Maka, setelah lama kita merdeka, mari kita bersatu agar negeri ini berdaulat, adil dan makmur. Kedermawanan bangsa yang terpatri sejak lama adalah titik temu kita. Insya Allah menjadi solusi terbaik permasalahan bangsa kala meyakini harta kita dan seisi dunia hanyalah setetes air yang tersisa dari satu celupan jari di atas samudra. Maka kedermawanan adalah langkah menghapus kemiskinan yang mendera jutaan saudara sebangsa, juga umat manusia di berbagai penjuru dunia. Saudaraku, mari bersatu. Kita, saya dan Anda bergerak maju menjadi Indonesia dermawan. Oke, Afwan tadi lupa dihidupkan suaranya ya. Insya Allah luar biasa. Itu video 15 tahun ACT. Dan sekarang ACT masuk ke tahun 16 di 2021 ini. Insya Allah akan ada video 15 tahun ACT yang akan menggugah hati kita untuk bersemangat mensiarkan kebaikan. Biasa. Punten teman-teman semua, sebelum dimulai diharapkan bisa dikondisikan, videonya bisa dihidupkan, serta audionya bisa di-mute dulu. Saya mohon izin ya teman-teman semua ya, biar kondusif acara kita. Oke, kita sapa dulu guru kita, Ustaz Ahmad Faris Beki. Kita coba pilih sini. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan, assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Sanaim. Kita sudah masuk ke bulan Sya'ban dan sudah masuk ke pertengahan. Sebentar kita akan sama-sama menjadi bulan suci Ramadan Ustaz. Semoga Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Amin ya Rabb. Keluarga sehat semua Ustaz. Alhamdulillah, semua sehat. Doa antum. Insyaallah. Mendoakan insyaallah. Mungkin saya mulai dulu untuk agenda kita sehari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Karena kita pada sore hari ini Allah berikan kesehatan, di sana ada sakit, di sini kita sehat bekerja, beraktivitas.
Salam dan salam serta tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama pada hari Jumat ini kita memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad agar pahala terus mengalir kepada kita semua. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Baginda Ustaz Ahmad Farisbeki, guru milenial kita. Insyaallah ya. Selalu membersamai kegiatan-kegiatan ACT dan pada sore hari ini pun dia juga meluangkan waktunya untuk memberikan semangat kepada kita. Baik para sahabat dermawan sekalian, dimuliakan Allah, para pejuang kemanusiaan, nanti ada istirahatnya. Kata guru besar kita Pak Yudin, istirahat kita nanti di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita akan bahas sebuah judul yaitu menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Dan guru kita insya Allah akan menyampaikan tentang bagaimana para sahabat itu menyambut Ramadan. Kalau kita menyambut Ramadan mungkin dengan acara-acara penyambutan. Mungkin juga dengan memperbanyak tilawah. Dari sekarang kita masuk ke gigi 1, gigi 2, dan seterusnya. Dan ada pun kegiatan-kegiatan lainnya untuk menambah semangat kita menyambut Ramadan. Tapi akan ada sisi lain yang disampaikan diri kita hari ini, yaitu menyambut Ramadan ala para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah setengah jam atau lebih ke depan kita akan mendengarkan materi dari beliau. Setelah itu akan ada tanya jawab dari para peserta. Dan untuk sesi kedua, saya informasikan akan bergabung bersama kita sahabat kita Ustaz Fafi Malik akan sharing bagaimana menyambut atau suksesnya Ramadan ala milenial. Baik Ustaz, tanpa berpanjang kalam untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan pada kita Ustaz Ahmad. Apa bermanfaat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dapat melangsungkan satu majelis penting tentang bagaimana menghadapi Ramadan. Sebelum kita berbicara hal-hal yang sangat teknis, bagaimana para sahabat menyambut Ramadan, kita mesti mengumpulkan energi yang lebih besar untuk melihat mengapa butuh persiapan, mengapa Ramadan, mengapa menyiapkan Ramadan. Ini berguna untuk mengubah sikap kita terhadap peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan. Ini berguna untuk melihat bagaimana sih memiliki mindset yang mewah, yang siap menyambut momentum-momentum penting dalam kehidupan. Ini penting karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, menceritakan kisah-kisah sebelumnya, bagaimana persiapan ini sangat penting untuk kehidupan. Dan kita melihat kehidupan Rasulullah SAW juga begitu, penuh persiapan. Secara umum saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjalankan tugas sebagai seorang nabi itu baru berumur 40 tahun. Sampai kapan? Sampai berumur 63 tahun. Artinya total pengabdian Rasulullah sebagai Rasul 23 tahun. Sementara umurnya semuanya 63. Jadi 63 kurangi 23 adalah 0 sampai 40 tahun. Itulah usia persiapan. Bagaimana Allah menyiapkan bagian demi bagian dari kehidupan Rasulullah agar siap nanti ketika menjadi Rasul. Apakah tidak terlalu banyak itu? Kalau kita sebut persiapannya harus 40 tahun untuk menjalankan tugas hanya 23 tahun. Apakah tidak terlalu banyak? Tidak. Karena persiapan adalah bagian paling penting sebelum memasuki sesuatu, momentum, atau peristiwa, atau tugas. Tanpa itu kita akan berdarah-darah. Itu pun peluang gagalnya besar sekali. Tapi kita harus ada persiapan. Teman-teman mesti tahu di ACT bagaimana ya pentingnya pra-event. Bagaimana pentingnya mengkondisikan hal-hal sebelum event utama itu ada. Event utama itu berlangsung.
Itu gunanya persiapan. Jadi kalau Nabi SAW hidup 40 tahunnya persiapan, 23 tahunnya baru eksekusi, tidak berlebihan. Abraham Lincoln, ya, Presiden Amerika dulu juga bilang begini, kalau aku diberi waktu 6 jam untuk menebang pohon, aku akan gunakan 4 jamnya itu untuk mengasah kapak. Baru 2 jamnya aku mulai menebang. Bagi kita yang terbiasa dengan budaya latah, masyarakat yang serba kagetan, apapun yang menjadi tren, langsung semua orang ikut-ikutan tanpa persiapan, tanpa melihat negatif positifnya, tanpa memperhitungkan segala sesuatunya, tanpa, tentu saja ini terlihat berlebihan. Tapi tidak. Inilah manajemen persiapan menghadapi apapun dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala juga memberi contoh hal yang sama kepada tokoh-tokoh penting di masa lalu. Misalnya ketika Allah bercerita tentang kisah Maryam. Sebelum Isa ibni Maryam benar-benar berbicara kepada Bani Israel ketika dia berada dalam gendongan Maryam, dia sudah ngomong dulu berdua sama ibunya. Wanada min tahtiha. Ya. Dan Isa berbicara dari arah bawah Maryam. Jangan sedih ibu, Allah tahzani. Ya. Tetaplah tenangkan hatimu. Jadi Maryam sudah melihat, ternyata bayiku yang baru kulahirkan ini tanpa ayah ini punya keajaiban. Dia dapat berbicara seperti orang dewasa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membaca kegusaran Maryam, bagaimana nanti menghadapi kaumnya? Apa yang harus dia jawab? Gak ada yang akan percaya dengan penjelasan Maryam. Allah bilang tidak. Nanti kamu cukup isyaratkan, cukup kasih isyarat kepada bayimu, biar dia yang menjelaskan. Maryam percaya diri. Fa'atat qaumaha tahmilu. Dia pun datang kepada kaumnya. Dari yang sebelumnya takut, dari yang sebelumnya sedih, cemas, menjadi pribadi yang aktif dan positif. Maka dia pun fa'atat biha qaumaha. Dia pun datang kepada kaumnya. Ya, tahmilu, membawa bayi Isa itu. Ketika orang-orang Yahudi, Bani Israel menuduhkan hal-hal buruk, berkata tentang hal-hal yang tidak baik tentang Maryam, Maryam gak jawab. Maryam cukup mengisyarat kepada bayi itu yang sedang dalam gendongannya. Lalu orang-orang itu berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kami bisa ngomong emang sama bayi yang baru dilahirkan? Lalu Isa langsung berbicara, inni Abdullah. Qala inni Abdullah, atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Aku hamba Allah, kata Isa. Coba bayangkan kalau sekiranya tanpa persiapan. Kalau sekiranya Allah tidak buat Nabi Isa ini ngomong dulu berdua sama Maryam. Pasti masih ada gundah dalam hati Maryam. Emangnya bisa bayiku nanti menjelaskan? Oh, masih baru lahir. Atau ketika Isa benar-benar berbicara dan dia berada dalam gendongannya, bisa jadi Maryam terkejut. Anak kecil ini bisa ngomong. Bisa jadi dia lemparkan bayi itu. Tapi Allah ajarkan ada isti'dadat, ada persiapan-persiapan. Ini momen besar, harus ada persiapan. Sebelum Nabi menerima wahyu, Nabi sudah terbiasa dulu 6 bulan dengan mimpi-mimpi yang benar. Apa yang Nabi lihat malamnya benar-benar terjadi siang. Biar Nabi terbiasa dulu dengan hal-hal yang dalam tanda kutip supranatural. Satu yang tidak bisa dinalarkan oleh akal, oleh logika. Nabi Musa juga begitu. Sebelum Nabi Musa benar-benar melemparkan tongkatnya kepada tukang sihir Fir'aun dan berubah menjadi ular itu, Allah sudah buat persiapan dulu. Di gunung Turi Saina, Musa disuruh melemparkan tongkatnya. Lalu tongkatnya itu tahtazzu ka'annaha jan, bergerak seperti seekor ular. Jadi Nabi Musa ketika dalam momentum besar berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun itu bukan nol.
Tapi sudah ada persiapan sebelumnya. Inilah pentingnya persiapan dalam hidup. Semua momentum besar butuh persiapan. Yang kedua, bekal penting bagi kita adalah mengapa Ramadan. Tadi mengapa perlu persiapan. Yang kedua, mengapa Ramadan. Teman-teman sekalian, Allah kalau menciptakan sesuatu, ini penting. Allah kalau menciptakan sesuatu, Allah punya hukum memilih. Atau bisa disebut sunnatul ikhtiar. Ini kenyataan. Ya, gak usah bilang ke saya, Ustaz, dalilnya apa sunnatul ikhtiar? Nah, ini dalilnya, kenyataan-kenyataan. Realitas yang ada di alam semesta ini. Allah kalau menciptakan sesuatu pasti akan memilih yang terbaik dari sesuatu itu. Apa? Misalnya, Allah menciptakan manusia. Berapa jumlah manusia? Banyak sekali. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti makhluk manusia yang terakhir. Manusia yang terakhir nanti Allah ciptakan. Berapa miliar jumlahnya? Banyak sekali, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu umur dunia masih 1 miliar tahun lagi, atau 2 miliar, atau setengah miliar, atau 200 tahun, atau 300 tahun. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Nggak ada yang bisa menebak-nebak. Tidak ada yang bisa menggiring opini seolah-olah kiamat itu 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berapa jumlah manusia? Banyak sekali. Dari jumlah manusia yang sangat banyak itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih 124.000 yang terbaik menjadi nabi. Ada Allah pilihkan. Karena ada sunnatul ikhtiar. Lalu Allah pilihkan lagi. 124.000 itu Allah pilihkan, 315-nya adalah Rasul. Dalam riwayat lain 313. Dalam riwayat lain 300 sekian belas adalah Rasul. Lalu dari 315 itu Allah pilihkan lagi 25 yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Dari 25 itu Allah pilihkan lagi 5-nya adalah Nabi Ulul Azmi. Dari 5 itu Allah pilihkan lagi 2-nya Khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim dan Muhammad. Ya, dari Nabi Ulul Azmi Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Dari itu dipilih lagi Khalilullah, Ibrahim dan Muhammad. Dari 2 orang itu Allah pilih lagi Sayyidul Mursalin, tuan para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Selalu begitu. Malaikat, jumlah malaikat lebih banyak lagi. Kalau saya sendirian manusia di ruangan ini, malaikat banyak. Malaikat pencatat amal baik, malaikat pencatat amal buruk, malaikat hafazah ada 10 orang siang, 10 orang malam. Setiap orang itu rata-rata ada 22 malaikat berarti. Penjaga, pengawal pribadinya itu. Belum malaikat-malaikat yang lain. Berapa jumlah malaikat? Tidak terhingga. Nabi SAW ketika di langit ke-7 Mi'raj bersama Jibril, Nabi dapati Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit. Di situ tawaf 70.000 malaikat. Malaikat yang tawaf pada malam hari itu tidak boleh lagi tawaf sampai hari kiamat. Artinya setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang berbeda sampai nanti hari kiamat. Berapa banyak jumlah malaikat? Banyak sekali. Allah pilih yang 10 memegang tugas-tugas utama. Dari 10 itu Allah pilih pula 2 malaikat Jibril dan Mikail. Dari Jibril dan Mikail Allah pilihkan pula yang membawa wahyu yang paling mulia, ya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Allah selalu memilih. Begitu juga Allah memilih. Hari dalam setahun ada hari yang terbaik, hari Arafah. Hari dalam seminggu ada hari yang terbaik, hari Jumat. Allah menciptakan 12 bulan, Allah pilihkan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Subhanallah. Tadi mengapa kita harus mempersiapkan diri, yang sekarang mengapa harus Ramadan. Sekarang mengapa menyiapkan Ramadan. Mengapa? Sebab Ramadan adalah momentum. Dan manusia yang paling malang adalah manusia yang tidak dapat, yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Anda lihat, ya, pengusaha-pengusaha itu karena mereka dapat membaca momentum.
Ini saatnya untuk jualan apa? Ini saatnya untuk kasih servis apa? Ini saatnya untuk mengemas seperti apa? Ini saatnya untuk berbicara apa? Ini saatnya untuk berjualan apa? Itu yang kita lihat. Sebab manusia yang paling malang adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Siapa yang bilang begini? Yang bilang begini malaikat terbaik. Yang menyetujuinya, yang bilang setujunya, yang bilang aminnya manusia terbaik. Nabi naik ke mimbar, lalu kemudian mengucapkan amin sampai 3 kali di setiap anak tangganya itu, sekali. Sahabat ketika Nabi turun, ya, akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan? Kata Nabi, tadi Jibril turun kepadaku, lalu berkata, aminkan Muhammad, aku akan bilang, celakalah orang yang datang kepadanya Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Maka aku bilang amin. Di anak tangga yang kedua, Jibril berkata, celakalah orang yang kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satunya masih hidup, tapi itu tidak bisa mengantarkannya ke surga. Yang ketiga, celakalah orang yang disebutkan namamu Muhammad, tapi tidak bersalawat atasmu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, 3 ini adalah momentum. Orang tua masih hidup, Anda selalu mendengar nama Rasulullah disebut, serta datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan datang berkali-kali, tapi kita semakin rugi. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Celaka kita. Berdasarkan hadis ini tadi. Celakalah orang yang datang kepadanya Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Artinya Ramadan adalah momentum. Maka kita harus memanfaatkan momentum itu dengan baik. Allah berbicara tentang Ramadan ini menarik ya. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terbatas. Agar apa? Agar kita dapat menggunakannya dengan baik. Kalimat ayyaman ma'dudat itu banyak sekali pesannya. Pesan pertama, ingat waktunya sangat terbatas. Kamu harus gunakan sebaik mungkin. Yang kedua, ingat waktunya terbatas. Jadi jangan pernah bosan. Gak bakal lama kok, cuma sebentar. Yang ketiga, kamu harus berlomba-lomba. Karena setiap orang begitu melihat satu peluang yang terbatas, pasti mereka ingin. Motivasinya untuk lebih baik pasti akan lebih tinggi pula. Maka jangan sampai kamu kalah dengan yang lain. Setidak-tidaknya itu 3 makna ayyaman ma'dudat pada firman Allah yang berkaitan dengan hari-hari di bulan Ramadan. Jadi gimana sih Ustaz? Apa yang harus disiapkan untuk Ramadan ini? Baik. Yang pertama adalah mindset yang benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah cara kita memandang Ramadan itu harus benar. Nabi SAW kalau datang bulan Ramadan itu memberi kabar gembira. Dalam hadis Sahih Tirmizi disebutkan, atakum Ramadan, kata Nabi, syahrun mubarak. Sudah datang kepada kalian bulan Ramadan. Itu adalah bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan bagi kamu puasanya. Tufattahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit terbuka satu demi satu. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu neraka ditutup satu demi satu. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan yang nakal itu diikat, dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Di dalamnya Allah jadikan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang luput mendapatkan kebaikan malam itu, maka luputlah dia dari seluruh kebaikan dalam hidup. Subhanallah. Berarti selain momentum, Ramadan ini adalah pertaruhan. Kalau kita gagal di Ramadan, gagal kehidupan kita. Sebab siapapun yang luput dari kebaikannya, luput dari kebaikan selain itu.
ada beberapa informasi penting dari kabar gembira Nabi berkenaan dengan bulan Ramadan. Pertama, atakum Ramadan, datang kepadamu bulan Ramadan. Seolah-olah yang aktif itu Ramadan, kita yang diam. Jadi Ramadan yang datang bertamu kepada kita. Anda bisa bayangkan, kalau mau melihat seberapa agung dan terhormatnya seseorang, lihat siapa tamu-tamunya. Bukan ke siapa dia bertamu, tapi dia siapa tamu-tamunya. Kalau Ramadan tahun ini benar-benar datang kepada kita, kita harus punya mindset keberlimpahan, mindset kemewahan seperti yang Rasulullah sampaikan bahwa, aku ternyata orang pilihan yang dipilih oleh Ramadan untuk datang. Maksudnya apa? Umur masih ada, kesehatan masih ada, dan taufik serta hidayah, rasa bahagia didatangi oleh Ramadan. Itu berarti kebaikan demi kebaikan Allah berjumpa dalam fisik satu orang, dalam jiwa satu orang, dalam pikiran satu orang. Atakum Ramadan, syahrul mubarak. Apa arti syahrul mubarak? Bulan yang penuh berkah. Maksudnya apa? Maksudnya berkah itu apa? Kita menuai lebih banyak daripada kita menanam. Itu berkah. Buka usaha modalnya 1M, baru berjalan 2 tahun, jadi 5M, jadi 10M, jadi 15M, itu berkah. Dan kita gunakan untuk kebaikan juga. Ya, diwakafkan, diinfakkan, di macam-macam. Ini tentang mindset kita menghadapi Ramadan. Lalu Nabi sebutkan kewajiban yang tidak biasa di bulan lain. Satu-satunya puasa yang wajib di bulan Ramadan, ya, yang jadi wajib di bulan itu adalah puasa. Di bulan lain tidak ada yang wajib. Tapi di bulan puasa jadi wajib. Maka Nabi sebutkan, Allah mewajibkan kalian berpuasa di bulannya. Bukan berarti bulan lain tidak ada kewajiban puasa, tidak ada syariat puasa, ada, tapi tidak wajib seperti Ramadan. Lalu Nabi sebutkan peluang berbuat baik ini besar sekali. Pintu langit dibuka, ya, pintu neraka ditutup. Setan-setan yang nakal dibelenggu. Apa artinya? Semangat untuk melakukan kebaikan besar sekali. Bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan, kamu yang dulunya masih rebahan, suka malas-malasan, nggak penting amal-amal saleh, pengajian, menuntut ilmu, ya, kemudian tahsin Al-Quran dan seterusnya, kita tidak begitu. Berarti, ya, cara pandang kita tentang Ramadan belum tepat. Lalu, kenapa? Nabi SAW ingin memberitahu kita bahwa jangan mengkambing hitamkan setan terus. Bahwa dalam diri manusia itu juga ada potensi untuk jahat. Juga ada waswasah. Juga ada bisikan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena letak ketakwaan itu ketika kita sanggup memenangkan pertarungan dengan hasrat dan hawa nafsu kita. Yang kedua, perhatikan teman-teman sekalian. Kok ada ya orang yang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat maksiat padahal setan dibelenggu? Apakah hadis Nabi tidak benar? Benar. Setan memang dibelenggu. Tapi setan dibelenggu bukan jaminan manusia menjadi baik. Saya berikan ilustrasi teman-teman sekalian. Orang, ya, salah pergaulan. Gaul dengan teman yang sangat nakal. Diajak minum, narkoba, pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, ya, malam-malam habis di bar, di diskotik, di tempat-tempat lainnya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun mereka ini bergaul begitu. Maka ketika sang teman yang jahat ini tadi izin, ada keperluan, misalnya melanjutkan kuliah ke luar negeri, terpisah antara dia dan temannya itu. Apakah begitu temannya yang jahat tadi ke luar negeri dia berubah menjadi baik? Tidak. Hasil saling mempengaruhi, saling bergaul selama bertahun-tahun itu akan terus berdampak kepada dirinya walaupun sang teman tadi sudah tidak ada. Begitu juga manusia dengan setan. Kalau kita selama ini memang akrab sama setan, walaupun di bulan Ramadan setan dibelenggu, diikat, tapi pengaruh pergaulan kita selama ini yang akrab dengan setan tetap akan berimbas pada pribadi kita bagaimana menghabiskan hari-hari. Kemudian Nabi berkata tentang kesempatan berbuat baik. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita luruskan mengenai kalimat ini. Pertama, Nabi tidak berkata malam itu sama dengan 1000 bulan. Tapi Nabi berkata khairun, yang berarti lebih baik. Lebih baik itu seberapa sih maksudnya? Lebih dari 1000 bulan. Jadi jangan lagi berkata, malam untuk kalian itu seperti 82 tahun. Oh tidak, siapa bilang? 82 tahun atau 83 tahun itu cuma 1000 bulan. Allah tidak bilang sama, Allah bilang lebih baik. Yang bilang lebih baik itu adalah Allah yang maha baik. Coba misalnya begini, Anda tahu teman Anda satunya sangat pelit. Terus dia cerita, tadi aku bayar ojek online, aku kasih tips loh, berapa bayanganmu? Dia kasih. Oh pelit, paling kasih 1000, paling kasih 2000, kan begitu. Tapi kalau ada orang yang penghasilannya sangat besar, satu hari dia terjebak kemacetan, harus naik ojek online misalnya. Dia naik, turun dari mobil mewahnya, dia naik. Karena ada pertemuan yang sangat penting. Dia bilang ke tukang ojeknya, antar saya Pak, pokoknya harus cepat, berapa menit kita harus di situ. Sang ojek tadi berhati-hati namun sigap membawa bapak itu. Sehingga bapak itu tidak terlambat. Akhirnya bisnismen ini kasih tips yang lebih baik daripada ongkos. Di aplikasi ongkosnya berapa? 20.000. Dia kasih tips lebih banyak dari itu. Kira-kira berapa lebih banyak dari itu? Bisa 50.000, bisa 100.000, bisa 200.000, bisa 500.000. Karena dia sangat kaya dan dia sangat dermawan. Bagaimana kalau yang berkata lebih baik itu Allah? Laisa kamitslihi syai', enggak bisa disamain dengan makhluk manapun. Jadi kalau Allah berkata malam itu lebih baik dari 1000 bulan, bisa jadi 2000. Bisa jadi 10.000, bisa jadi 10 juta, bisa jadi 10 miliar bulan. Bisa jadi. Allah maha baik. Ini yang pertama. Yang kedua, angka 1000 itu sendiri, alfin, itu bukan bermakna angka, tapi bermakna nilai. Orang Arab berkata sesuatu yang banyak itu alf. Karena angka paling tinggi yang mereka temukan itu adalah 1000. Maka orang Arab bilang sejuta itu alfu alfin, 1000-nya 1000. Nggak bilang miliun, tidak, tapi bilang alfu alfin. Bahasa aslinya, fushanya adalah alfu alfin, 1000.000. Itu 1 juta. Karena itu siapa yang luput mendapatkan kebaikan pada bulan itu, maka dia akan luput. Sahabat memiliki mindset yang benar ketika menghadapi Ramadan, karena selalu di brainstorming oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi teman-teman sekalian? Kemudian mereka banyak berpuasa. Baik berpuasa sunnah apa saja, Senin Kamis, puasa Daud, puasa puasa Ayyamul Bait, atau mereka membayar qadha puasa pada bulan sebelumnya. Ya, apa kata Aisyah? Kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Paling banyak aku itu ya membayar utang puasa itu di bulan Sya'ban, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu selain dari itu para sahabat juga banyak yang mulai mengambil Al-Qur'an. Ya, mulai lebih banyak membaca Al-Qur'an. Ya, Habib bin Abi Thabit berkata pada awal bulan Sya'ban, hadza syahrul Qur'an. Ini bulan Quran. Supaya apa? Supaya melatih diri menjadi lebih banyak lagi membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah yang berikutnya adalah yang kelima, bagaimana para sahabat itu menjadi lebih dermawan. Banyak di antara mereka yang membayar zakat malnya itu di bulan Sya'ban. Paling banyak. Kenapa? Karena ingin orang-orang miskin bergembira menyambut bulan Ramadan karena punya makanan yang cukup, karena punya bekal yang cukup untuk menghadapi Ramadan. Ustadz, kenapa nggak dibayar di bulan Ramadan aja zakatnya? Para sahabat dulu membayar zakat mal mereka itu di bulan Sya'ban. Kenapa nggak di bulan Ramadan aja? Kan lebih bagus. Kalau lebih bagus jangan bayar yang wajib, ya, yang sunnah-sunnahnya.
Kalau zakat mal itu memang sudah ukuran kita harus begitu seperti sholat 5 waktu. Tapi tarawihnya, qobliyah subuhnya, infak-infak, wakaf, serta hal-hal yang sunnah lainnya kita banyak lakukan di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW pribadi yang sangat jauhan, sangat dermawan. Dan Nabi paling dermawan itu di bulan Ramadan. Kalau kita dapat melaksanakan persiapan-persiapan itu dengan baik, maka insya Allah kita akan berhasil di bulan Ramadan. Kalau kita berhasil di bulan Ramadan, maka dampaknya akan kita bawa pula sampai keluar Ramadan. Artinya kita membangun peradaban Ramadan yang bukan hanya 1 bulan dari 12 itu, walaupun puasa cuma 1/12 bulan, tetapi segala peradaban-peradaban kebaikan, nilai-nilai kebaikan bersama Ramadan tetap akan hidup di hati kita selama 12 bulan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita bisa kembangkan dalam dialog dan tanya jawab. Silakan. Baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Tadi saya sampaikan betapa banyaknya hikmah-hikmah ataupun sejarah yang saya sampaikan dari para nabi yang mempersiapkan semuanya untuk Ramadan, mempersiapkan segala sesuatu agenda-agenda besar dengan persiapan yang luar biasa, dan juga para sahabat lainnya. Ya. Baik, sahabat termasuk kalian, karena materi sudah disampaikan, mungkin ada beberapa pertanyaan dari para sahabat yang ingin disampaikan. Silakan dihidupkan audionya dan sampaikan pertanyaan. Silakan. Oke, ada kira-kira? Kita masuk ke pertanyaan pemancing dulu deh, dari Kang Yudi dari Garut. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana kiat mempertahankan semangat dari awal hingga akhir, bahkan pasca Ramadan? Nah ini gimana Ustadz? Kadang orang suka awalnya semangat, akhirnya enggak. Baik. Ada beberapa tips ya dari para ulama berkenaan bagaimana menjaga semangat di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Pertama, teman-teman, yang paling penting dalam setiap periode hidup itu adalah hari-hari terakhirnya. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma liqa'ik. Ya Allah, jadikan umur terbaikku adalah umur terakhir, amal terbaik menutup, dan hari terbaikku adalah nanti terakhir aku berjumpa denganmu. Jadi kalau mau lihat Ramadan kita itu diterima atau tidak, lihat bagaimana peningkatannya. Ramadan yang kedua lebih baik dari Ramadan yang pertama. Hari yang ketiga lebih baik dari hari yang kedua. Hari keempat lebih baik dari hari yang ketiga. Terus begitu. Kenapa? Karena ada efek diterimanya amal pada hari sebelumnya, membuat kita lebih semangat lagi melakukan amal berikutnya. Jadi bagian dari cara kita menjaga semangat itu adalah bagian dari harapan, optimisme, dan doa bahwa amal kita di hari-hari Ramadan yang sebelumnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berimbas kepada seberapa giat kita melakukan amal kebaikan. Ini yang penting. Ya. Lalu kemudian apa? Ilmu. Yang membuat manusia ini termotivasi itu ilmu. Jadi kita harus sering membaca sisi-sisi yang membuat kita lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah sebelum Ramadan sudah disiapkan dengan baik. Kalau sekiranya ujuk-ujuk tanggal 1 Ramadan baru mulai buka Quran, insya Allah nggak nyampe ke ujung. Insya Allah. Tapi kalau kita udah merasakan khusyuknya Ramadan, ya syahdunya Ramadan dari sebelum Ramadan, lalu mempersiapkan amal-amal soleh itu dari sebelum Ramadan, insya Allah berpeluang untuk sampai ke akhir Ramadan. Ya, orang banyak tanya ke saya, Ustaz gimana tipsnya biar sholat khusyuk? Saya jawab, dari mulai wudhu harus khusyuk. Ketika berwudhu itu kita sudah ya menghadirkan hati bahwa subhanallah, Allah berikan syariat kebersihan yang luar biasa bersama wudhu. Kemudian ketika kita mencuci tangan, kita yakin bahwa Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Tentu kita menjadi lebih semangat, lebih memaknai, lebih dalam penghayatan kita ketika berwudhu. Begitu juga ketika kita puasa Ramadan, begitu juga ketika kita melakukan amal-amal ketaatan yang lain. Ya. Kemudian yang lain adalah komunitas. Penting banget.
kita ini untuk menjaga keistiqomahan dalam beramal harus ada. Jadi ada misalnya grup WA, ya, satu grup khusus untuk murojaah Al-Quran. Ada lagi murojaah sodako, ada lagi murojaah, atau kita bikin langsung. Itu buat apa? Buat jadi motivasi kita. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Buat grup itu nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau banyak itu biasanya nggak ada isinya. Isinya cuma forward gambar, forward tulisan, forward video, sama emoticon-emoticon yang nggak jelas. Cukup. Berapa orang? 30 orang kita. Yuk kita murojaah terus, muhasabah terus setiap hari kita. Selama Ramadan kita sudah apa? Ada yang memulai itu 20 orang dalam satu grup, 10 orang, nggak apa-apa. Karena kita butuh komunitas. Doa, ilmu, serta komunitas. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Mungkin kita buka lagi pertanyaan untuk sahabat yang lainnya. Silakan, yang mau bertanya dihidupkan audionya. Ya, adakah kira-kira yang ingin menyampaikan langsung? Kalau nggak ada, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Teh Eldina Bogor. Ustaz, izin bertanya, bagaimana Ramadan jika kita melakukan kebaikan maka akan mendapatkan lipatan pahala? Apakah kalau membuat kesalahan dosanya juga dilipat gandakan, Ustaz? Nah, ini sering terjadi pertanyaan kita. Baik, kemaksiatan yang dilakukan di bulan Ramadan jadi lebih buruk daripada kemaksiatan yang dilakukan di luar Ramadan. Kenapa? Pertama, karena zat perbuatannya sendiri. Yang kedua, karena kita intihak hurmati Ramadan, melecehkan keagungan bulan Ramadan. Jadi ada dosa yang berkaitan dengan amal, ada dosa berkaitan dengan kesucian bulan Ramadan. Ya. Jadi mana-mana bulan, mana-mana hari, mana-mana waktu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ amalan-amalan sangat disukai, amalan-amalan baik sangat dianjurkan dan disukai, maka secara otomatis amalan-amalan buruk jika dilakukan akan jadi lebih buruk ya dibanding kita melakukan pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah, pertanyaannya dan jawabannya juga Insya Allah jadi puasan untuk kita semua. Jadi kita hati-hati nih sahabat semua. Bulan Ramadan, pahala yang berlipat ganda, tentunya juga di situ ada dosa yang lebih buruk atau tadi lebih hina dibandingkan dengan yang lain. Baik para sahabat dan sekalian, mungkin sesi terakhir ini kita buka pertanyaan terakhir. Nah, silakan yang mau bertanya hidupkan video audionya, sampaikan pertanyaannya. Nggak teman-teman ya, silakan. Dan Mas Bambang nih tadi standby dari tadi boleh. Ya, mungkin kalau nggak ada dari Ustadz ada konklusi nih untuk menyemangatkan kita semua menyambut bulan suci Ramadan. Silakan. Baik, teman-teman sekalian, saya tambahkan jawaban yang terakhir. Kalau memang kita melakukan kemaksiatan, dosa di bulan Ramadan, maka tentu kita perlu muhasabah yang super, ya lebih besar lagi. Karena setan-setan diikat, berarti memang diri kita itu udah jadi setannya gitu loh. Diri kita itu potensi keburukan itu udah ada pada diri kita itu. Maka kita harus hati-hati. Kemudian teman-teman sekalian, saya berpesan secara khusus untuk datang bulan Ramadan ini dengan persiapan ilmu yang cukup. Sebab apa? Yang membuat kita semangat itu ilmu, ya, sehingga tidak mubazir juga. Ada hal-hal yang kita anggap baik tapi tidak ada contohnya dari Nabi. Ada hal-hal yang ya sebenarnya harus diprioritaskan hal lain, tapi karena kita tidak ada ilmunya, kita melakukan. Ada orang misalnya setiap Ramadan umroh, setiap Ramadan umroh, misalnya tidak ada pandemi. Ya, karena umroh di bulan Ramadan itu sama seperti haji bersama Nabi. Dia nggak tahu. Kalau sekiranya uang itu digunakan untuk menyantuni anak yatim, apa kata Nabi? Aku dan penyantun anak yatim itu seperti dua jari ini nanti di surga. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Yang paling baik di bulan Ramadan kita lakukan. Jadi ada orang yang mengejar seperti haji bersama Nabi, tapi mengelak di surga bersama Nabi.
Kan jauh lebih keren di surga bersama Nabi daripada haji bersama Nabi. Tapi kenapa ada orang yang begitu? Karena ilmunya nggak nyampe. Maka pentingnya berilmu. Kemudian sebagai sesuatu yang paling penting, apa yang harus disiapkan menghadapi Ramadan? Kalau kita cuma harus menyiapkan satu hal, maka yang perlu kita siapkan adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dalam urusan haji, dalam urusan berumah tangga, dalam urusan muamalah suami istri, dalam urusan dagang, dalam urusan mencari rizki, dan dalam urusan menghadapi Ramadan adalah bagaimana kita membekali diri kita dengan takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Yang paling baik adalah bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Ustaz Naim ya. Ana izin langsung pamit, enggak apa-apa insyaallah ya. Kalau sesinya udah selesai insyaallah. Saya Ustaz Allah. Sesi Ustaz sudah selesai, jadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Nanti teman-teman semua bisa menyaksikan kembali ya lewat tayangan nanti siap-siap di YouTube agar bisa dikuatkan lagi materi hari ini insyaallah. Ustaz, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Jazakumullah. Ustaz, tolong kasih pesan ke teman-teman biar lebih semangat lagi insyaallah. Berikutnya akan ada sesi dari Taki Malik, mungkin dari sisi milenial. Ustaz juga milenial sih. Wah, udah pasti. Sampaikan salam takzim kepada Ustaz Taki Malik. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat dermawan sekalian, kita bangkitkan semangat dulu ya. Ini karena rata-rata dari teman-teman ACT juga banyak, jadi kita harus bersemangat nih. Menjelang Ramadan jangan sampai kita loyo, baik secara fisik ataupun secara mental. Pada itu kita terus bersemangat ya. Mungkin kita coba cek suaranya dulu dengan takbir yang bersemangat. Kantor kita untung nggak ada ini ya, nggak ada hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi bertakbir pun jadi semangat bareng. Ya, kita takbir bersama 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, pandemi belum selesai, kan? Kantor pun masih terus bergerak. Sedangkan di daerah lain ada perusahaan-perusahaan yang kolaps, ada beberapa UMKM yang terhenti gitu ya. Dan banyak lagi lah hikmah-hikmah dari pandemi ini. Tapi insya Allah Ramadan kali ini kita buat yang berbeda. Kita teman-teman ACT dan para donatur ACT, kita bergerak bersama untuk membangkitkan semangat dan optimisme umat dengan berbagai program-program edukasi. Baik, insya Allah bentar lagi akan bergabung bersama kita Ustaz Taki Malik ya, akan berbagi tentang sukses Ramadan ala milenial. Jadi mohon tetap stay tune. Kita akan tayangkan beberapa video ACT sambil menunggu bergabungnya sahabat kita Ustaz Taki Malik. Sebentar ya teman-teman ya. Untuk standby, kita akan saksikan video rebut kembali Palestina. Sebelumnya. Palestina. Inilah negeri wakaf umat Islam yang dinisbahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membuka kembali Palestina. Palestina, tanah yang diberkahi dan disucikan oleh sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Namun negeri para nabi ini masih bertarung dalam penderitaan. Dengar, 72 tahun dalam penjajahan dan 14 tahun di blokade, Palestina nyaris lumpuh. Jutaan saudara mendadak termiskinkan. Bangunan dan rumah mereka dibuldoser, menyisakan reruntuhan, rumah kumuh, dan tenda pengungsian. Fasilitas air dibom, air tercemar mengepung dahaga mereka. Kelaparan adalah santapan yang tak terelakkan. Mata pencarian beribu hilang.
Kezaliman Zionis laknatullah sungguh menghantui siang dan malam. Ayo, rebut kembali Palestina. Rebut kembali keagungan mereka dengan sedekah terkuatmu, zakat terbaikmu, dan wakaf terhebatmu. Dukung program Sister Family Palestine Indonesia dan naungi mereka dengan rumah wakaf. Hilangkan lapar melalui wakaf distribution center. Hapus dahaga mereka dan bangun lumbung air wakaf. Dan bangun kembali ladang nafkah mereka. Sebarkan wakaf usaha produktif Palestina. Ayo, rebut kembali Palestina dengan iman dan taatmu pada Allah Azza wa Jalla. Sebab di yaumul hisab engkau akan ditanya, apa yang sudah kau perbuat untuk tanah suciku Palestina? Bersama ACT, kita rebut kembali Palestina. Dan kirimkan bantuanmu melalui ACT, Aksi Cepat Tanggap. Bencana adalah keniscayaan hidup. Dari bencana alam, peperangan, hingga kemiskinan. Seperti kehadiran malam gelapkan siang. Namun, bencana juga tempaan dan lautan hikmah. Seperti badai yang melahirkan pelaut ulung. Seperti kedalaman bumi yang melahirkan intan permata. Bencana melahirkan sosok-sosok tangguh penuh kasih sayang pada sesama. Bencana melahirkan relawan. Relawan hadir dari hati yang lapang dan pemurah. Tak peduli puji, tak lemah kala dicaci. Mungkin tak tenar di bumi, tapi harum di sisi ilahi. Dulu kala di bumi pertiwi jutaan relawan bersatu. Perangi kegelapan bernama penjajahan dan penindasan. Merekalah para pahlawan yang merdekakan Indonesia. Kita semua bisa menjadi pahlawan di masa kini. Jangan ingkari jiwa kepahlawanan kita. Jadilah tulang punggung penegak peradaban. Kuatkan setiap jiwa yang lemah. Sembuhkan hati yang lara, singkirkan ketakutan dan keputusasaan. Karena kitalah Indonesia, bangsa para relawan. Terus bergerak, jadikan kerelawanan gaya hidupmu. Gelegarkan negeri dengan semangat kebangkitan bangsa. Mari bergerak bersama masyarakat relawan Indonesia. Habis gelap, bangkitkan terang. Contoh luar biasa ya teman-teman semua. Tadi video relawan itu emang bikin kita deg-degan. Tapi maksudnya dalam arti deg-degan yang positif. Kita jadi bersemangat, menggebu-gebu, membayangkan kembali bagaimana para relawan di zaman pahlawan. Insya Allah kita semua, para pejuang pendidikan bisa menjadi para pahlawan masa kini. Insya Allah, dan berbalang. Baik, mungkin sebentar lagi bergabung Sataki, jadi masih menunggu beberapa dikondisikan ya. Allah sudah di share linknya, jadi konfirmasi. Baik, para sahabat dan sekalian,
baru sore begini kita perbanyak salawat dulu ya. Kita banyak salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini teman-teman dari cabang juga banyak saya perhatikan. Yang dari Garut, ada beberapa dari Bandung, Medan. Insyaallah beginilah kita ya CT dari Sabang sampai Merauke. Seperti tidak lengkap sepenuhnya, tapi banyak perwakilan dari daerah-daerah untuk mengikuti aja. Tangsel, Riau, Insyaallah dari Padang, dari mana lagi nih? Insyaallah. Jadi pusat banyak ya, Insyaallah pusat juga banyak. Silakan teman-teman semua diinformasikan rekan-rekan yang lain yang bergabung, masih sangat terbuka agenda ini, Insyaallah sampai di jelang maghrib ya. Nah, ini Pak Malik akan sharing bagaimana tips milenial, nggak mesti yang nggak milenial yang dengerin, tapi misalnya ilmunya dari pengalaman-pengalaman Pak juga akan jadi spirit bagi kita juga. Benar, coba saya call dulu ya. Baik, para sahabat dermawan sekalian, mungkin Assalamualaikum. Ya teman-teman semua, jadi Sataki insya Allah bentar lagi bergabung. Ya, mungkin sekedar informasi ini karena Sataki juga ya alhamdulillah dekat dengan Ana juga, maksudnya tinggal dia kantornya dekat dengan Ana, jadi keren lah pokoknya Sataki ya. Selain hafal Quran, dia juga punya perusahaan-perusahaan yang dibina, dikelola. Dia sebagai CEO dari Takikan Group gitu ya. Nanti kita akan dengarkan juga mungkin di tengah kesibukannya jadi CEO, jadi bos juga, tapi juga Taki punya semangat untuk menghafal Quran, memerjah hafalan. Nah, ini kita mungkin sekedar kerja aja, apakah kita sudah ada semangat untuk menghafal Quran? Apakah kita sudah ada semangat untuk merajah hafalan? Nah, nanti kita akan dengarkan mungkin dari Taki ini akan ada sesuatu yang berbeda gitu, untuk terutama untuk para milenial. Insyaallah. Mohon tunggu sebentar teman-teman semua, lagi bergabung ya. Mungkin sambil nunggu juga kita setel aja lah ya murotalnya Ustaz Hakim Malik. Sama ya, kalau Quran didengarkan akan jadi pahala. Kalau saya ngomong terus mungkin pahalanya kurang sedikit ya. Oke, kita dengarkan murotal Ustaz Hakim Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, Masya Allah. Baru di setel tadi murotalnya udah datang orang. Masya Allah. Gimana kabar Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz pertama kali ya di ACT ya?
Gimana? Di ACT udah beberapa kali ngisi mungkin sharing gitu. ACT mungkin udah lumayan sering tapi udah lama ya. Baru kali ini lagi masuk nih. Baik, Masya Allah, luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan kajian mungkin sahabat itu menyambut Ramadan seperti apa, dari Ustaz Beki dijelaskan secara keren, Masya Allah. Tadi dapat salam dari Ustaz Beki. Gimana Ustaz? Dapat salam dari Ustaz Beki. Waalaikumsalam. Ana mohon maaf ya, agak telat masuknya. Tadi habis meeting. Ini posisi di Mampang atau di tempat lain? Lagi ini ada meeting sama orang di luar, jadi bukan di Mampang sekarang. Jadi saat kita di akhir sore ini kita akan sama-sama sharing, terutama dari antum ini banyak banget ilmu, insya Allah. Bagaimana mungkin kiat-kiat suksesnya Ramadan ala milenial, Ustaz. Kan sekarang lagi ramai juga semangat untuk menghafal Quran, belajar hafalan, juga punya semangat motivasi untuk berbisnis biar nanti masa depan kita bisa sukses. Mungkin silakan materi langsung di antum. Tafadhol. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sore hari ini hari yang luar biasa. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW memang sudah seharusnya berbanyak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak. Ya. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, ya, kita lahir dalam keadaan memang sudah mengenal dengan Islam. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kita bisa bernafas, Allah berikan kita nikmat sehat. Kemudian Allah masih berikan kita rizki yang insya Allah cukupkan kehidupan kita sehari, insya Allah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada seluruh tim ACT, jajaran tim semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sore hari ini mungkin saya tidak bisa panjang lebar ya memberikan sebuah wejangan atau nasihat terutama buat diri saya pribadi dan seluruh teman-teman sekalian yang lagi menyaksikan Zoom meeting ini secara langsung. Berhubung sebentar lagi memang kita akan menghadapi bulan yang begitu sangat mulia, ya. Bulan yang terkenal di dalamnya disebut sebagai bulan yang diturunkannya Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Jadi Allah menyebutkan bahwasannya bulan Ramadan ini bukan hanya bulan Ramadan yang biasa, tapi bulan yang memang di dalamnya disebutkan bulannya Al-Quran. Gitu. Makanya saya mungkin akan memberikan pesan sedikit. Saya pribadi mempersiapkan diri saya pribadi dengan istri ya sebelum menyambut bulan Ramadan adalah dengan meriyadhah diri saya, yaitu dengan memperkuat dan memperbanyak kembali amalan-amalan ibadah-ibadah yang mungkin selama ini banyak yang kita tinggalkan dari amal-amalan sunnahnya. Dari puasa Senin Kemisnya, kemudian dari tahajudnya, ya, dari sholat duhanya, dari sedekahnya. Nah ini kalau kita sudah terbiasa sebelum Ramadan tiba, insya Allah di bulan Ramadan nanti mungkin akan lebih maksimal kembali ketika kita menyambutnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya selalu sering sekali menggembar-gemborkan tentang kemuliaan atau keutamaan menghafal Quran di saat saya mengisi sebuah acara, bahwasannya penghafal Quran atau orang yang menghafal Quran itu adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang sembarangan, ya. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang mereka tahu dengan keutamaan Al-Quran, tapi mereka tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, mereka tidak punya waktu untuk menghafal Al-Quran. Maka buat teman-teman sekalian
ya ACT yang sekarang lagi menyaksikan ini, bersyukurlah buat kita yang memang sekarang masih ada waktu, yang justru kita bisa meluangkan waktu untuk menghafal Quran dan membaca Al-Quran. Itu sebuah nikmat. Nikmat yang sangat mahal sekali dan sangat langka. Orang lain luar sana itu banyak sekali yang menginginkan waktu kosongnya untuk bisa lebih khidmat lagi dalam beribadah, membaca Al-Quran, bisa berzikir lebih khusyuk. Nah, kita kalau diberikan waktu seperti itu, banyak bersyukur sama Allah. Salah satunya saya ini basicnya memang anak santri. Ya, sampai kapanpun saya akan tetap menjadi santri. Ya, nggak ada mantan santri itu namanya. Betul nggak, Ustaz Naim? Ya. Nah, jadi memang saya dari SMP, saya memang pesantren, ya, menghafal Quran 4 tahun, alhamdulillah selesai 30 juz di usia 17 tahun, 18 tahun, seingat saya. Dan sekarang saya berkecimpung di dunia pendidikan juga, masuk ke Universitas Al-Azhar Kairo. Qadarullah, saya memang mempunyai bisnis, ya, yang memang saya gerakkan sekarang. Tujuannya, niat saya ingin membangkitkan kembali ekonomi umat Islam di Indonesia. Ya, akhirnya dengan izin Allah, yang di Mesir juga saya mungkin vakum sebentar, cuti sebentar setahun untuk fokus mengembangkan perusahaan dan fokus menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di Indonesia. Nah, kita sebagai seorang penghafal Quran tentunya punya tanggung jawab yang sangat besar sekali. Kebanyakan orang luar sana itu ketika mereka menghafal Quran selesai 30 juz menganggap dirinya sudah selesai. Padahal itu baru langkah awal. Sedangkan penghafal Quran itu mempunyai amanah tanggung jawab yang sangat besar setelah mereka menghafalnya. Apa itu? Menjaganya. Ini PR yang sangat besar. Kalau menghafal Quran memang Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kata Allah. Jadi di dalam surat Al-Qamar itu Allah menjelaskan itu dengan kalimat yang meyakinkan dengan lam ta'kid. Walaqad, dan sungguh kata Allah. Yassarna. Jadi itu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu berarti Allah telah memudahkan, bukan akan memudahkan. Ya kan? Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Lidzikri sini banyak ulama tafsir yang mengatakan ada yang memang buat membaca, ada yang memang buat menghafal, ada yang memang buat mentafakuri dan mentadaburinya. Fahal min muddakir. Apakah kita tuh bakal mikir, bakal melakukan itu gitu. Nah, jadi kesempatan inilah yang sangat berharga sekali, sangat mahal sekali, apalagi kita mau menyambut bulan Ramadan. Coba persiapkan diri kita. Kita perbanyak bermuhasabah kembali diri kita. Dosa-dosa apa sih yang kita sudah banyak lakukan sebelum kita menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh kesucian ini. Ya. Selama setahun ini, dari tahun lalu, Ramadan tahun lalu, apakah ibadah kita sudah maksimal? Apakah tahajud kita sudah betul-betul jor-joran ketika bulan puasa kemarin? Sekarang evaluasi nih. Targetkan kalau bisa di bulan Ramadan ini, ya Allah, saya pengen, ya Allah, tahajud saya nggak ketinggalan, ya Allah. 30 hari ini menjadi masa riyadhah, menjadi masa latihan buat diri kita pribadi, menjadikan ketika kita selesai bulan Ramadan nanti, masuk ke bulan Syawal, itu tahajudnya, sedekahnya, kemudian sholat sunnah, duhanya, ya, ngaji, baca Al-Qurannya sehari, yang sehari sejuz misalnya, itu nggak ketinggalan tuh. Akan menjadi sebuah kebiasaan yang kita tiba-tiba meninggalkan bulan Ramadan, kita akan berat meninggalkan amalan-amalan kebiasaan tadi. Akan menjadi hal yang merasa, aduh kalau ditinggalin ini kayak gimana gitu. Karena apa? Karena udah terbiasa. Nah, makanya selama 30 hari dari hari pertama bulan Ramadan sampai hari ke-30, misalnya, itu coba dimaksimalkan amal ibadahnya, ibadah-ibadah sunnahnya, baca Al-Qur'annya gitu. Nah, dengan izin Allah, dalam proses saya menghafal Quran, kembali lagi ke cerita ke awal saya dulu menghafal Quran. Proses dalam menghafal Quran itu memang ada perjuangannya pasti. Ya, tapi memang sudah Allah berikan janji buat kita menghafal Quran itu Allah mudahkan. Bahkan banyak orang yang mengira di usia 40 tahun masih susah buat menghafal Quran. Memang betul lebih agak susah. Kenapa? Karena faktor usia. Faktor usia, umur yang sudah 30 tahun, mereka sudah menikah, mereka sudah punya pekerjaan segala macam, mereka punya tanggung jawab yang lain. Ketika mereka ingin menghafal Quran, pasti pikirannya pasti terbagi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti itu kalau memang dia ada kemauan buat menghafal Quran, ya, dia ada
azam yang kuat di dalam jiwa, di dalam hatinya, ya, dia punya visi, dia punya target ingin menyelesaikan hafalan Quran, insya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, kata Allah dalam surat Yasin, di akhir surat Yasin. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, jadi. Tapi diimbangi dengan ikhtiar-ikhtiar kita tadi. Bahkan banyak sekali di Mesir, ya, ada nenek-nenek berumur 70 tahun sampai 80 tahun, dia bisa menyelesaikan hafalan Qurannya 30 juz. Loh, kok kita bisa kalah sama nenek-nenek yang sudah berumurnya 80 tahun, 70 tahun? Kita yang umur 20 tahun, kita yang umur 30 tahun. Yuk, coba deh. Kita evaluasi waktu-waktu kita sekarang. Coba. Jadi, justru sebetulnya bukannya kita ini nggak ada waktu buat menghafal Quran atau membaca Quran. Tapi memang kitanya yang nggak mau meluangkan waktu untuk Al-Quran. Gitu. Ini jadi permasalahan yang sangat saya banyak temukan sebetulnya di kalangan teman-teman maupun orang lain yang kadang mereka bercerita, Ustaz, saya nggak bisa buat menghafal Quran, saya nggak ada waktu. Bukannya nggak ada waktu, memang kitanya aja yang nggak mau meluangkan waktu untuk Quran, gitu. Jadi buat teman-teman sekalian ya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang di dalam diri kita ada kemauan untuk menghafal Quran, tanamkan azam yang niat yang kuat di dalam diri kita. Karena segala sesuatu amal ibadah, ya, karena kan menghafal Quran ini kan suatu ibadah, perjuangan, ya. Kita membacanya aja, setiap huruf dalam Quran itu kata Rasulullah adalah 10 kebaikan. Ya kan? Alif satu huruf, alif itu satu huruf 10 kebaikan, lam satu huruf 10 kebaikan, mim satu huruf 10 kebaikan. Bayangkan kalau seandainya kita sehari ya membaca Quran setengah juz, 1 juz misalnya, berapa ribu dan berapa ratus ribu kebaikan yang Allah berikan buat kita semua. Coba bayangkan. Pahalanya luar biasa sekali. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kata Allah, apabila Al-Quran dibacakan dan kita mendengar Quran tersebut, dengarkan dengan baik, dengan khusyuk, wa'ansitu, dan diamlah. Maksud diam di sini adalah kita tuh mentadabburi arti yang dibaca oleh pembaca tadi, apa sih makna Qurannya gitu. Nah, Quran itu kan bukan hanya sebagai petunjuk, bukan hanya sebagai hudal linnas, tapi banyak. Ya, syifa'u sebagai syifa, sebagai penyembuh obat, bukan hanya penyakit, tapi juga sebagai orang yang galau, orang yang lagi banyak pikiran, orang yang lagi terlilit hutang, orang yang terbebani begitu banyak masalah. Quran itu menjadi obat dan menjadi petunjuk, menjadi apa ya, pintu keterbukanya semua masalah. Kalau kita meyakini Quran itu memang sebagai bukan hanya petunjuk, tapi juga sebagai obat hati kita yang selama ini kita ini menjadi galau, menjadi banyak pikiran. Coba kalau orang kalau sudah setiap hari interaksinya sama Quran, tiap hari dia sama Quran, kemana-mana Quran aja. Minimal kalau memang dia nggak bisa baca, dengerin Quran aja tiap hari. Saya jamin 100% hidupnya pasti tenang. Mau kayak gimana pun. Hidupnya walaupun ibaratnya nggak kaya raya, nggak ibaratnya belum bisa punya mobil, belum bisa punya apa-apa. Hidupnya sederhana aja. Tapi kalau orang yang hidupnya dekat dengan Quran dan interaksi dengan Quran dan dia cinta sama Quran, saya jamin 100% hidupnya pasti bakal bahagia dan sejahtera. Apalagi kalau misalnya si orang yang cinta sama Quran tadi berinteraksi sama Quran setiap hari, dia punya bisnis, ya dia menjalankan bisnis, dia punya dunia Allah berikan buat dia, masya Allah, itu surga dunia itu. Gimana caranya nih? Kita sebagai penghafal Quran, makanya saya punya impian sekali, nanti suatu saat di akhir ibaratnya tuh di hilirnya dari perusahaan atau bisnis yang saya bangun sekarang ini, tujuannya memang buat bangun pesantren yang mana bisa membangun anak-anak santri yang mereka mahir dalam Quran, hadis, ahli dalam agama, tapi juga mereka mahir dalam bidang bisnis, menjadi entrepreneur. Itu impian saya banget dari dulu. Makanya saya minta doa dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan impian kita sebagai santri, ya saya pribadi, itu ingin sekali mewujudkan impian yang memang ada pesantren, basic yang hafal Quran, belajar seperti biasa, ya belajar formal iya, belajar agama iya, tapi secara bisnisnya juga dia juga jago skillnya. Nah itu kalau kita ciptakan orang seperti itu, dia punya Quran,
ya, dia pegang Quran sebagai pedoman hidupnya, dia berbisnis, insya Allah saya yakin Indonesia ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Allah bilang sendiri tuh di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sampai akhir ayat Allah menyebutkan di situ kalau seandainya ada suatu kampung, ya, suatu desa atau lingkup kecilnya rumah misalnya, atau misalnya lingkup besarnya negeri, ya, atau provinsi misalnya, mereka itu semuanya beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Kan beriman itu banyak. Apa beriman itu? Ya mereka menjalankan perintah Allah, ya, menjauhi semua larangan Allah, dan bertakwa kepada Allah. Salah satunya menghafal Quran, berproses menghafal Quran, mempelajari ilmu agama. La fatahna alaihim barakatin minas sama, kata Allah di dalam Al-Quran. Sungguh, kata Allah, aku akan bukakan pintu keberkahan itu dari langit dan bumi. Ya, jadi kalau misalnya kita semua ini berikhtiar untuk menjadi orang yang seperti itu, menjadi orang yang betul-betul bisa memberikan manfaat buat orang banyak di luar sana, entah dari segi agamanya maupun dari segi bisnisnya, pantas saja Rasulullah bilang khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia mereka adalah yang bermanfaat buat orang lain. Saya yakin teman-teman ACT sekalian juga pasti bakal ada program atau memang sudah jalan program-program yang memang semuanya tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Termasuk bisnis yang saya bangun sekarang, perusahaan yang sekarang saya bangun ini, saya mewujudkan bagaimana seluruh SDM tim yang ada di perusahaan saya ini terbangun jiwa spiritualnya dekat kepada Al-Quran. Setiap hari sebelum mereka kerja, mungkin teman-teman ACT juga melakukan hal seperti itu. Sebelum mereka kerja, mereka harus baca Al-Waqi'ah dulu, dawami Al-Waqi'ah. Habis Al-Waqi'ah saya kasih waktu mereka setengah jam buat sholat duha. Bagi saya itu menjadi sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai mahalnya gitu loh. Yang sangat mahal sekali nilainya, ibaratnya seperti itu. Ya pada akhirnya mereka-mereka yang bergabung sama saya di perusahaan saya, akhirnya mereka libur pun Sabtu sama Minggu, biasanya Sabtu sama Ahad, mereka di rumah pun pasti tetap selalu berjamaah di masjid, karena saya wajibkan setiap semua tim ketika mendengar suara azan di masjid, mereka wajib buat berangkat ke masjid, sholat berjamaah untuk para ikhwannya. Jadi alhamdulillah, ya saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, karena di balik itu saya yakin kalau kita berbisnis, bermuamalah, melibatkan Allah di dalamnya, pasti Allah akan memudahkan urusan kita, dimanapun itu caranya. Jadi pesan saya intinya adalah kepada seluruh teman-teman ACT, ini nasihat buat diri saya pribadi sebetulnya, buat teman-teman semua juga, dekatkan diri kita kepada Allah, kemudian lebih memprioritaskan kembali Al-Qur'annya di dalam hidup kita. Intinya kalau orang sudah pegang Quran, dunia itu bakal digenggam sama dia. Kalau kita ngejar, makanya saya selalu bilang ke teman-teman ketika saya ngisi acara, kalau antum semua mengejar yang antum menanam padi, maka rumput akan tumbuh. Tapi kalau antum tanam rumput, padi tidak akan pernah tumbuh. Kalau antum kejar yang namanya akhirat, dunia itu bakal ngikut di belakang kita. Tapi kalau misalnya kita kejar yang namanya dunia, akhirat nggak bakal pernah ikut sama kita. Itu aja tuh pilihannya dah. Nah, orientasi ini coba dirubah. Kerja kita gimana caranya semuanya ibadah. Bahkan kalau memang di kerjaan kita lagi senggang, luangin waktu buat Quran. Insya Allah hidup kita bakal sejahtera, hidup kita merasa tenang, mau sebanyak apapun itu masalahnya. Itu saja mungkin pesan dari saya pribadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa terlalu lama. Karena sebetulnya saya juga masih meeting ini, qadarullah. Ya Allah. Saya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Ustaz Naim yang undang-undang saya. Ustaz Naim ini guru kita nih. Beliau ini imam di Masjid Al-Falah. Jadi kantor saya itu kebetulan di samping masjidnya beliau. Ya saya kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya kadang di masjidnya beliau kadang-kadang. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah atau kurang-kurang kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Ustaz Naim?
Nah, Ustaz, mungkin ada beberapa sharing Ustaz, diskusi lah. Mungkin 1 atau 3 pertanyaan Ustaz. Jadi biar teman-teman juga fresh, insyaallah jadi ada interaktif sedikit. Di sini ada pertanyaan, mungkin saya wakili beberapa intinya gitu ya. Ustaz, kan sekarang anak muda ini disibukkan dengan media sosial gitu ya. Ustaz Naim. Iya, Ustaz. Mungkin 1 pertanyaan aja mungkin. Oh, boleh. Pertanyaan mewakili yang lain ya, teman-teman ya. Jadi insya Allah ini pertanyaan closing juga. Anak muda sekarang disibukkan dengan sosial media gitu. Kadang buka Instagram 1 jam, buka Quran cuma 1 menit. Atau mungkin kedep doang. Dan mungkin juga teman-teman anak muda sekarang Ustaz kayak terlalu pesimistis gitu ya. Nggak punya modal, bisa usaha. Nggak punya teman, nggak mau bergerak begitu. Nggak punya pekerjaan, akhirnya rebahan. Nah, ini gimana Ustaz? Yang tepat untuk kita anak muda ini gimana Ustaz? Biar Ramadan juga bisa jadi penyemangat, terutama Ramadan kali ini berbeda. Tahun lalu kita ada pandemi, tahun ini masih ada pandemi, tapi harus kita tingkatkan lagi semangat. Gimana Ustaz? Pasti yang paling pertama adalah menumbuhkan cinta dulu nih. Ya kan, segala sesuatu kalau kita sudah cinta sama hal apapun itu, pasti kita akan lebih semangat dan maksimal dalam mengerjakan tersebut. Contoh halnya kita misalnya mencintai seseorang sebetulnya. Mencintai seseorang itu pasti butuh yang namanya effort, ada butuh usaha. Ya, kita dengan segala cara apapun akan kita perjuangkan untuk memenuhi keinginan dari orang yang kita cintai. Sama halnya dengan Ramadan. Ramadan tersebut kalau memang kita basicnya sudah ada cinta tumbuh dalam hati kita, ya Allah, Ramadan ya Allah, bulan yang penuh kemuliaan di dalamnya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, ya kan. Kalau kita sudah menanamkan itu dalam hati kita, insya Allah segala sesuatu ibadah atau amal apapun akan maksimal kita dilakukan, insya Allah. Asal basic utamanya memang orang tersebut sudah cinta, gitu loh. Nah, cinta ini perlu dihadirkan dalam hati. Kalau itu cinta itu nggak ada, ya, maka akan susah untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Tahun lalu kita menjalankan ibadah bulan puasa bulan Ramadan juga dengan pandemi. Ya, sholat tarawih sebagian ada yang bisa melaksanakan, sebagian ada yang di rumah. Nah, tahun ini juga nih, wallahu a'lam nih, mudah-mudahan bisa sholat berjamaah di masjid. Harapan saya seperti itu. Tapi ya tetap kita sebagai anak muda, ya, orang-orang yang memang kita harus mengerti kondisi saat ini, ya mau dengan cara apapun itu kita harus tetap bersyukur dengan kondisi apapun itu. Ambil hikmahnya dari itu semua. Hikmahnya itu yang paling penting. Pelajaran apa sih yang bakal kita ambil dari pandemi saat ini? Ya Allah, kok 2 tahun ini kok kita ibadahnya kok di rumah aja ya. Aduh, dengan ada pandemi seperti ini kok saya nggak semangat ya. Coba kita flashback deh 2 tahun 3 tahun yang lalu deh. Oh, mungkin karena saya 2 tahun 3 tahun lalu saya nggak maksimal ya. Sekarang saya diuji nih dengan adanya seperti ini. Bisa nggak kira-kira melewati ujian ini, kata Allah? Itu kan menjadi muhasabah diri kita pribadi sebetulnya. Karena di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Allah mendatangkan suatu musibah, itu mustahil tanpa ada hikmah di dalamnya. Jadi kita sebagai orang beriman, ya, ulil abror ibaratnya tuh kita melihat segala sesuatu itu dengan ibroh, dengan pelajaran. Itu loh. Mengambil sebuah kejadian itu harus dengan berpikir yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpikir positif. Oh, mungkin Allah memberikan ini. Oh, mungkin bukan berarti kita malah menjadi orang yang selalu berpikir suuzon sama Allah. Ya. Dalam kondisi apapun itu husnuzon sudah paling betul. Ya. Kemudian cara menumbuhkan semangat yang lain adalah coba cari teman-teman lingkup yang baik, teman-teman yang membawa kita kepada energi yang positif, teman-teman yang soleh, teman-teman yang memang mereka cinta sama Quran dan masjid. Deketin tuh lingkup-lingkup teman seperti itu. Kalau kita berdiri sendiri, basic diri kita aja sudah malas-malesan, terus ketemu sama teman-teman yang nggak tahu dengan yang namanya sholat, yang nggak tahu namanya sama Quran, ya otomatis kita juga pasti bakal ikut sama mereka. Jadi basic yang pertama adalah tumbuhkan cinta dulu dalam hati kita terhadap bulan Ramadan, terhadap Al-Quran, ya. Maka kita akan semangat. Yang kedua, cari lingkup teman yang membawa energi kepada hal yang positif. Ya. Teman-teman yang soleh, kalau memang sekarang lingkup circle kita masih kurang baik, coba deh hijrah deh.
Karena hijrah itu bukan hanya hijrah dari segi pikiran atau hanya dari segi tempat perbuatan yang jahiliyah terus pindah ke perbuatan yang baik, tapi juga dari tempat yang memang kurang baik menuju ke tempat yang lebih baik. Ya, coba pelan-pelan dirubah itu semuanya. Insya Allah kalau kita sudah ketemu dengan circle-circle yang positif, kita akan terbawa sedikit demi sedikit dengan hal yang positif. Contoh halnya, misalnya kita lagi nongkrong di kafe misalnya, kita yang terbiasa sholat 5 waktu di masjid, mendengar azan, terus kita bilang sama mereka, bro, izin bro, gue mau sholat dulu. Gitu. Mereka ini nanti akan berpikir, setiap hari kalau kita seperti itu, treatmentnya ke mereka akan berpikir, kenapa sih ya dia sholat 5 waktu di masjid terus? Nanti mereka akan bertanya-tanya. Mereka tuh seperti, nanti suatu saat tuh kayak seperti batu. Batu itu kalau kita lemparin air, sebanyak apapun, segede apapun, dia nggak akan pernah hancur. Tapi kalau batu itu akan ditetesin dengan air sedikit demi sedikit, dia akan bolong tuh. Sama halnya dengan teman kita, ya. Insya Allah pelan-pelan, Bismillah, ya, niatin buat syiar, buat dakwah. Pelan-pelan juga merubah diri kita, mengevaluasi diri kita. Boleh nggak sih kita mensyiarkan sesuatu di sosmed? Ya boleh. Kalau niat kita untuk syiar, ya sampaikan aja. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi manfaatin sosmednya, kemudian ajak orang lain dalam kebaikan, cari lingkup-lingkup orang-orang yang baik, yang soleh. Insya Allah kita akan terus berada di lingkup orang-orang yang positif dan selalu semangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Itu saja mungkin closing dari saya pribadi, karena waktunya udah mepet banget. Ya, saya mohon maaf banget ini, nggak bisa lebih lama-lama lagi. Naim, ya. Mungkin next time bisa lebih panjang. Ketemu lagi nanti insya Allah di dalam waktu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita foto bareng dulu nih sama teman-teman ACT. Yuk, hidupin video yuk. Silakan teman-teman. Ini pada on kan ya. Silakan teman-teman ACT dihidupkan videonya. Kita foto bareng ya. Silakan. Yang lain silakan dihidupkan video bareng. Kita video bareng ya. Kita foto bareng. Yuk. Yuk. Come on. Ya, kalau nggak ada mungkin kita hitung sampai 3. Biar cepat. 1, 2, 3. Teman-teman, ayo. Oke. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya udah. Cukup ya? Naim, ana izin pamit ya. Baik. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Keren, antum semua hebat. Ya, selamat sukses Ramadannya. Yang belum dapat jodoh semoga lancar. Dapat jodoh yang soleh atau solehah. Yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang punya utang segera lunas. Yang punya masalah segera selesai. Yang nggak punya masalah, cari masalah. Terima kasih. Saya selaku host yang banyak salah, banyak kata-kata yang kurang, banyak kekurangannya. Mohon maaf dari salah kata. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah berikan kita keberkahan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.